Nggak usah berintimidasi saya dengan mengganggu kontak-kontak saya. Saya nggak pernah janji kalau mau mengizinkan kontak-kontak saya dihubungi. Dan seperti lonte perlakuan Anda. Wow. Halo bro, selamat datang kembali di channel Vlog Pengangguran. Hari ini kita akan memasuki konten intermezzo lagi di channel Vlog Pengangguran. Dan seperti biasa, isi dari konten intermezzo Vlog Pengangguran itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan mindset. Oke, jadi yang akan dibahas di konten intermezzo channel Vlog Pengangguran kali ini adalah mengenai pinjaman online atau pinjol. Oke, mari kita bahas. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca di beberapa media online bahwa terjadi penggerebekan beberapa kantor pinjaman online ilegal di beberapa wilayah di Indonesia ya. Nah, ada di Jakarta, kemudian ada di Sleman, Yogyakarta, kemudian ada juga katanya di Pontianak ya, di kota provinsi Kalimantan Barat. Cukup mengejutkan juga ya, ternyata ada juga itu kantor pinjol di Pontianak. Ilegal lagi ya kan. Nah, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah ini ya, oleh pihak kepolisian. Memang pinjol ini sangat meresahkan ya. Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah awal bulan ini tadi, ada berita ibu-ibu gantung diri karena tidak tahan diteror oleh debt collector dari pinjaman online. Terornya itu memang mengerikan sih. Saya pernah mendengar rekaman bagaimana rekaman suara dari debt collector pinjaman online ini meneror nasabah-nasabahnya. Oke, coba kita dengarkan bersama ya. Ini rekamannya. Maaf, dengan siapa ini? Apa? Dengan siapa? Saya Melki, Bu, dari aplikasi Dana Ocean. Ibu mau jam berapa pelunasannya? Bisa nanti aja yang telepon saya. Kenapa? Bisa nanti aja telepon saya 5 menit lagi. Jangan pura-pura seperti inilah Bisa ya. nggak telepon saya 5 menit lagi? Anda seperti ini untuk aktifkan HP kan? Kemarin bilang 5 menit lagi sedang sholat. Tapi kan kalian udah sebar data saya, Mas. Kenapa? Kalian udah sebar data saya kan? Data itu jangan dijadikan alasan dalam jadi alasan lah. aja. Jadi alasan lah. Koreksi sendiri diri Anda. Mas, Baik atau tidak saya tanya. Saya ya, telepon aja tidak pernah diangkat. Mengintimidasi saya. Nggak mungkin saya nggak pernah angkat. Kenapa? Nggak usah berintimidasi saya dengan mengganggu kontak-kontak saya. Saya nggak pernah janji kalau mau mengizinkan kontak-kontak saya dihubungi. Dan seperti lonte perlakuan Anda. Wow, untung saya rekam. Iya, kenapa? Salah saya kasar. Kasar lah. Berarti saya udah rekam saya nih suara Anda ya. Hah? Saya rekam. Jangan seperti lonte perlakuan Anda. Emang gimana sih lonte? Perlakuan lonte dia seperti Anda itu. Apa? Hah? Wow, saya laporin nih ke OJK. Lihat Harga aja diri. ya. Tua kamu, Makanya kamu bilang harga perempuan diri itu jangan dibeli dengan dibayarkan sekarang, perpanjangan bisa. Iya, saya mau apa? Punya duit apa enggak? Mas, Emang perlakuan lonte kok. Makasih ya, harga dirinya dibayarkan dengan 1 juta ya. Jadi data setelah saya ya. Nah, itu kan. Jadi memang mengerikan sekali bagaimana cara mereka bicara, bagaimana cara mereka menagih, itu bisa dikatakan ya tidak manusiawi juga ya kan. Ya kalau memang dapatnya pas kena di orang yang bermental lemah gitu kan, mana tahan diteror dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tuh. Belum lagi yang diteror itu bukan cuma si peminjam, tetapi tetangganya, keluarganya ya kan, orang-orang yang ada di kontaknya lah gitu. Ya saya memang pernah mendengar penjelasan dari Bang Denny Siregar ya, waktu itu beliau membahas tentang pinjaman online. Jadi pinjaman online ini kan dia sistem aplikasi ya. Mungkin banyak orang awam yang bingung mengapa kok bisa mereka tahu kontak-kontak yang ada di nomor HP, kemudian dapat gambar-gambar yang ada di galeri kita lalu disebarkan gitu, dipermalukan gitu. Kan sistem pinjol itu begitu ya kalau mereka menagih. Jadi kalau orang yang ditagihnya ini nggak bayar-bayar ya mereka ancam dengan cara mempermalukan mereka di media sosial. Nah, tapi mungkin banyak yang bingung gimana sih mereka bisa dapatkan
gambar, nomor itu gitu kan. Nah, jadi ternyata begini. Jadi aplikasi pinjol ini ketika dia diinstalkan di HP kita, aplikasi itu kan meminta izin untuk mengakses galeri dan nomor ponsel begitu ya. Nah, dari situlah si pemegang kendali aplikasi ini akan memiliki akses penuh terhadap HP atau smartphone dari si nasabahnya. Dan kita mengizinkan, karena kalau tidak diizinkan ya aplikasi itu tidak akan bisa jalan begitu. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya pinjol ini bisa mengakses galeri, bisa mengakses kontak, bisa mengakses medsos. Itu jangan heran karena memang sistem aplikasinya dia meminta untuk mengakses dari file-file tersebut begitu ya. Nah, jadi memang ini hati-hati sekali kalau kita menggunakan pinjol tuh ya. Nah, jadi begini ya. Sebenarnya kalau kita mau tarik akar permasalahannya, kalau kita mau menarik akar permasalahan utamanya, ini tidak juga bisa kita melulu menyalahkan dari si pinjol ini. Mengapa pinjol ini menjamur? Mengapa banyak sekali pinjol-pinjol sekarang bermunculan, mau yang legal maupun yang ilegal? Yaitu karena gaya hidup kita juga, mindset kita, ya. Jadi orang Indonesia ini kan kebanyakan itu mindsetnya itu masih berharap pada sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mudah, kenapa harus dipersulit gitu. Nah, itu mindset orang Indonesia ya kan. Kita ini sebagian besar orang Indonesia ini menyukai sesuatu yang mudah. Belum lagi gaya hidup kita orang Indonesia ini suka bergaya melebihi isi dompet. Ya udah, ya kan? Weh, keluar HP jenis baru ini, di Ipong 10. Waduh, nggak ada duit nih, saya mau beli. Udah, pinjol ya kan? Cekrek foto KTP, foto selfie, cair duit, beli iPhone gitu. Nah, jadi gaya hidup kita ini juga yang semakin memupuk subur dari aplikasi-aplikasi pinjaman online ini. Goblok! Kalau memang kita mau aman dari yang namanya teror pinjaman online, yaitu tadi, pertama gaya hidup kita dulu yang diubah, mindset kita ini dulu yang pertama kali diubah. Tuh. Jadi ya seperti kata Pak Bob Sadino lah ya, bergayalah sesuai isi dompetmu. Tuh, jangan bergaya di atas isi dompetmu. Jadi jangan juga kita melulu menyalahkan pinjolnya. Ya, perbaiki dulu mindset kita mengenai hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jangan suka bergaya di atas kemampuan kita. Ya, pada akhirnya ada yang menggoda untuk menawarkan pinjaman dengan kemudahan yang luar biasa mudah, ya udah jadi. Tolol. Jadi memang akar permasalahan utamanya itu di mindset kita. Nah, mungkin ada juga yang bilang, oh bang, ini kan pinjol membantu kalau kita kepepet nih bang, gitu, atau membantu kita untuk modal usaha, bukan untuk bergaya gitu kan. Sebenarnya itu juga tidak bisa dibenarkan ya. Yang namanya kepepet itu pasti ada akar permasalahannya. Kepepet apa misalnya? Kita kepepet nggak ada duit untuk berobat misalnya. Akar permasalahannya apa? Ya kita nggak siap dengan hal-hal yang tidak terduga. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak kepepet? Nggak ada istilah kepepet, ya persiapkan. Hal-hal yang tidak terduga itu harus kita persiapkan. Tuh ya, jangan menggunakan alasan kepepet akhirnya kita meminjam gitu. Carilah pinjol untuk kemudahan. Pada akhirnya nggak mampu bayar, ya hidup kita diteror. Kemudian kalau masalah jadikan modal, nah ini saya sudah bahas nih di video saya yang ini ya, coba nanti dicek itu. Jadi mendapatkan modal dari pinjol ini apakah sesuatu yang baik atau tidak gitu. Cek nanti videonya ya. Jadi intinya begini ya, kalau memang kita sepakat bahwa pinjol ini bukan sesuatu yang baik, ya yang pertama yang harus kita perbaiki itu adalah mindset kita ya. Jangan membiasakan diri dengan hal-hal yang mudah gitu. Tanamkan di dalam diri kita bahwa sesuatu yang mudah itu biasanya akan membawa hal buruk di belakangnya. Oke, jadi menurut saya itu saja untuk pembahasan kita pada hari ini.
Kalau kalian setuju dengan apa yang saya bahas ini, silahkan dibagikan, kemudian subscribe channel ini, berikan komentar gitu ya, supaya tidak banyak lagi saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita yang menjadi korban dari pinjaman-pinjaman online ini. Oke, sampai jumpa di konten-konten vlog pengangguran selanjutnya. Bye.